diberkati. Amin. Wah, enak, jadi nggak perlu pakai mic. Rasanya kaku gitu ya. Baru pertama kali nggak pakai mic. Ya, lebih baik saya di bawah aja, karena saya ingin interaksi gitu. Kalau di depan rasanya jauh. Atau Bapak Ibu yang maju ke depan, mana yang baik. Oke. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan kumpulkan di tempat ini karena memang Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap hidup kita. Amin. Bukan satu kebetulan. Terima kasih buat kesaksian dari Ibu Bambang, Cik Tina kalau saya panggil ya. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan bekerja. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada anaknya. Bagaimana Ko Bambang dan Cik Tina boleh mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya melalui apa yang dialami oleh Petra. Betul? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya bahwa kalau Petra saat ini ada di Jerman, itu karena Tuhan sudah rencanakan sebelumnya. Amin. Demikian juga hidup kita, saudaraku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan, tetapi kita sebagai orang percaya, kita mengerti bahwa rencana Tuhan itu sudah dibuat oleh setiap hidup kita. Hari ini kalau saya dan istri bisa ada di sini, itu pun juga karena rencana Tuhan. Kami sebenarnya rindu untuk datang ke Indonesia. Sudah berapa? Sekarang istri saya sudah 3 tahun tidak bisa kunjung ke Indonesia karena COVID. Dan juga sebenarnya untuk kita bisa ke sini pun rasanya tidak mungkin. Beberapa bulan yang lalu istri saya bilang, wah kita nggak bisa datang waktu hari menikah. Kita nggak bisa lihat ponakan kita yang waktu lahir. Ya, bahkan karena COVID. Kalau kita mau datang ke Indonesia harus karantina, betul? 14 hari. Lah itu uangnya dari mana? Untuk keluar dari Kamboja nanti balik Kamboja, iya kalau bisa, kalau tidak bisa. Tetapi 31 Agustus, jadi beberapa minggu yang lalu, pagi hari waktu saya perjalanan ke desa, saya ditelepon oleh teman saya, salah satu teman. Wah Jok, hari ini kemarin kamu ulang tahun ya? Iya, saya ulang tahun. Kenapa? Wah selamat, mau enggak hadiah? Wah, siapa yang enggak mau, saudara, benar dikasih hadiah kan? Dia bilang, tak kasih hadiah ya. Hadiahnya apa? Saya belikan tiket pulang pergi bersama dengan istri. Waduh, dibelikan tiket PP, saudara, dari Phnom Penh sampai mana? Sampai Semarang. Berapapun yang kamu butuhkan, ngomong saja, nanti saya yang bayar. Saudaraku yang kekasih, kalau tidak rencana dan pekerjaan Tuhan, kami tidak akan bisa di sini, saudara. Biayanya juga tidak sedikit karena COVID, betul? Dan harus PCR lagi, dan harus nanti kalau di Indonesia ada PCR lagi, bayarnya berapa? Hitung-hitung semua, cari-cari informasi. Akhirnya puji Tuhan, kami boleh datang, dan peraturan pemerintah sudah tidak perlu lagi PCR. Semua lancar. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mau bagikan kepada saudara dengan tema Gandul Gusti. Apa? Gandul Gusti ya, kita mau gandul Gusti ya, karena dengan kita gandul Gusti itu kita akan mengalami apa yang Tuhan kerjakan di atas muka bumi ini. Amin ya. Kemarin saya muncul ke mana, ke Ambarawa. Waktu saya ke Ambarawa, saya ingat waktu itu saya dengan Martin, dengan Suyang jalan kaki, Bapak Ibu Saudara, jalan kaki dari sini Kota Salatiga ke Muncul, jalan kaki ya. Sekarang nggak pernah jalan kaki ya, jadi perutnya gede. Jalan kaki ya. Nah pulangnya karena nggak punya duit ya, zaman dulu kan, jalan kaki, pulangnya apa saudara? Gandul. Benar? Mungkin pernah ingat dulu ada yang apa Bu, namanya mikrolet atau apa itu loh, yang dari belakang itu loh ya, gandul kernet. Pokoknya kalau gandul itu sudah aman sampai di tujuan. Nah kenapa kita harus gandul Gusti? Karena Tuhan yang kita sembah itulah Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Kenapa kita perlu gandul Gusti? Karena Gusti Yesus yang kita percayai, yang kita sembah adalah Gusti Yesus yang hidup. Kita baru memperingati Easter, kita baru memperingati Paskah, betul? Diingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Mari Bapak Ibu baca dalam Wahyu 3 ya, Wahyu 1:18. Mari dilihat Wahyu 1:18.
Ya, dikatakan di situ apa? Ya. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Oke. I am the living one. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi meletakkan tangannya. Terus jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18. Ya. Dan yang hidup. Aku yang awal dan yang akhir dan yang hidup. I am the living one. Aku Tuhan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku apa? Hidup. Sampai selama-lamanya aku memegang sela kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku telah mati. Betul? Tetapi apa dikatakan bahwa aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Itu alasan pertama kenapa kita perlu gandul Gusti. Ya, karena dia hidup, saudara. Karena dia hidup, maka dia adalah satu pribadi yang bisa berbicara. Dia satu pribadi yang bisa bergerak. Dia satu pribadi yang bisa berkarya. Amin. Kita tidak bisa melihat wajahnya saat ini kalau dia tidak menampakkan dirinya kepada kita. Betul tidak? Tetapi karena iman, kita percaya bahwa Yesus itu ada. Tuhan itu ada. Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang bergerak. Yesaya 55 ayat 11 di situ dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruh kepadanya. Tuhan berkata bahwa firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku itu menunjukkan bahwa Tuhan kita yang hidup itulah Tuhan yang berbicara. Amin. Itu dulu Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita semua melihat firman Tuhan ini bisa dikuatkan, diteguhkan bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berbicara. Amin. Saya ingat tahun 2002 bulan Oktober tanggal 31 saya berangkat ke Kamboja. Ya, saya berangkat ke Kamboja dengan tujuan hanya 1 tahun. Karena saya tidak mau untuk tinggal lama di Kamboja. Saya belajar bahasa Khmer. Belajar bahasa Khmer tidak mudah. Seringkali saya saksikan tulisannya seperti rumput. Ya, Hono Coroko harus menghafal begitu banyak konsonan, vokal, dan ada caping. Kalau bahasa Jawa ada caping, ada apa, kaki, bahasanya beda kalau dicampur satu dengan yang lainnya. Saya ingat waktu itu, zaman itu, Kombun seringkali mengkhotbahkan atau mendorong kita untuk apa? Pengorbanan. Betul? Pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan. Itu tahun 2002, pengorbanan. Jadi itu melekat. Iya, saya harus hidup di dalam pengorbanan. Nah, 6 bulan saya ada di Kamboja. Saya lihat anak-anak anak-anak seperti tadi ya, mereka sekolah tidak pakai apa? Sepatu. Saya lihat, waduh, saya saja sekolah harus pakai sepatu. Tidak pakai sepatu tidak boleh masuk, betul? Anak-anak Kamboja tidak punya sepatu. Ada yang cekeran. Jalannya masih belum diaspal. Waktu di situ Tuhan gerakkan hati saya. Untuk apa? Untuk kembali lagi setelah 1 tahun. Nah, waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya pikir, waduh, saya balik lagi. Tetapi saya ingat firman Tuhan yang Kombun seringkali sampaikan, pengorbanan, pengorbanan, betul? Jadi saya tanamkan di dalam pikiran saya, sacrifice. It's a sacrifice. Itu adalah pengorbanan dan pengorbanan. Saya bertemu dengan teman saya misionari di sana, saya cerita, wah Tuhan pengen saya kembali lagi tahun depan. Dan ini adalah pengorbanan. Suatu pagi, ya. Suatu pagi di tempat kos saya itu saat teduh dan berdoa ambil gitar saya. Waktu saya mau menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan taruh dalam pikiran saya, buka di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Jelas 1 Samuel
15 ayat 22. Saya waktu itu pakai Alkitab bahasa Inggris yang saya punya sampai sekarang. Terus saya buka, saya tidak mengerti itu isinya apa. Begitu saya buka, di dalam 1 Samuel 15 ayat ke-22 ada satu kalimat. Dalam bahasa Inggris dikatakan sacrifice. Ya, obedience better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Ketaatan itu lebih apa? Di sini dikatakan apa? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ketaatan lebih baik daripada pengorbanan. Wah, di situ waktu saya membaca firman Tuhan itu, Tuhan berbicara kepada kita, Joko, ini bukan pengorbanan, tetapi ini adalah apa? Ketaatan. Begitu saya mendengar firman itu, beban yang saya punya untuk tinggal di Kamboja hilang, saudara. Saya merasa pundak ini jadi ringan. Saya katakan, oh, ini bukan pengorbanan, tetapi ketaatan. Di situ saya mengalami bahwa Tuhan yang hidup itu berbicara kepada saya. Itu 6 bulan pertama. Terus setelah saya mengerti bahwa itu pengorbanan, saya berdoa lagi suatu pagi, Tuhan, kalau Engkau mau aku kembali lagi ke Kamboja, saya perlu uang, betul? Untuk tinggal di negara asing, tidak punya duit, tidak akan mungkin. Di Indonesia saja seperti itu. Pak Yun dan Ibu Yun mesti mengerti sebagai seorang misionari. Tuhan, aku perlu uang. Kedua, aku perlu pengetahuan. Aku bukan dari latar belakang seorang yang lulus teologi. Saya tidak mengerti untuk menjadi seorang teolog, atau dikatakan kalau saya ada di sana, banyak orang-orang itu disiapkan dulu dari ladang misi mereka. Sekolah misi lah, sekolah teologi. Nah, saya, saudaraku, itu lulusan Bank Danamon seperti Ko Bambang dan Cik Tina. Ya, saya kata, Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Dan saya tidak punya apa-apa. Network di negara Indonesia pun saya tidak punya. Kenapa? Karena saya bertumbuh di sini, saya melayani dengan Martin, saya melayani dengan anak-anak muda di Salatiga, paling tidak di Jawa Tengah, dan tidak mengerti tentang seluk-beluk pelayanan dan network, saudara. Tidak mengerti. Nah, waktu saya bertanya kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa-apa, dan aku tidak mengerti apa-apa. Tuhan yang hidup itu berbicara, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan seperti ini, Joko, aku tahu kamu tidak punya apa-apa, dan kamu tidak mengerti apa-apa. Tetapi kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku, kamu akan mengetahuinya dan kamu akan memilikinya segala sesuatu. Di mana itu firman Tuhannya? Yohanes 15. Betul? Yohanes 15 ayat yang ke-7. Mari kita lihat. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, dan apa? Apa, saudara? Firman-Ku tinggal di dalam kamu, apapun yang kamu minta akan diberikannya kepadamu. Disitulah saya mengalami Tuhan berbicara. Banyak pengalaman, tetapi saya ceritakan ini. Kenapa? Karena ini menjadi fondasi buat hidup saya. Hidup ada di Kamboja, dan saya tahu itulah pengalaman pribadi yang membuat saya tetap kuat sampai detik ini. Karena Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang berbicara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara, Tuhan itu ingin menyampaikan isi hatinya kepada setiap kita senantiasa, betul? Karena Dia hidup, Dia bergerak, Dia punya keinginan, Dia punya rencana, Dia punya kerinduan, Dia punya misi, dan itu ingin disampaikan kepada saudara dan saya. Amin? Amin? Ya, Tuhan ingin supaya saudara dan saya itu berada di dalam jalan-jalannya. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, apakah saudara pernah mendengarkan Tuhan berbicara?
Apakah saat ini saudara sedang mendengarkan Tuhan berbicara? Kalau saudara belum pernah mendengarkan Tuhan berbicara, ini waktunya untuk saudara membuka hati dan izinkan Tuhan berbicara kepada saudara. Amin. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak hal. Mungkin saudara pernah mendengarkan pengajaran atau berita atau cerita atau apapun yang berkaitan dengan Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara. Tetapi pagi hari ini saya merasakan Tuhan, apa yang ingin Engkau sampaikan, Tuhan, katakan dalam hati saya, sampaikan ini kepada jemaatku. Karena aku rindu untuk apa? Menjadikan jemaatku adalah jemaat yang mengalami aku setiap waktu, sepanjang hidupnya. Amin. Apa yang Cik Tina sampaikan kepada kita merupakan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Betul saudara? Pengalaman bagaimana Tuhan membawa Petra ke Jerman. Tadi di belakang saya katakan, wah, suatu kali aku pengen ketemu Petra di Jerman. Ya, saya pengen, bener. Wah, indah kan? Kalau nanti bisa saya selfie, saya kirim ke Bambang, kok aku nilai anakmu. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan inginkan. Ya, firman yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah bukti bahwa Tuhan itu berbicara. Saudaraku, waktu saya membaca dalam Yohanes 17, waktu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, satu kalimat yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 17 ayat 8. Tuhan Yesus berkata seperti ini, firman yang aku terima darimu, ya, aku sampaikan kepada mereka. Betul? Yesus selama dia hidup di muka bumi ini, dia memberikan teladan kepada saudara dan saya, bagaimana dia hidup bergantung kepada Bapa. Bagaimana Yesus itu gandul Bapa. Betul? Betul tidak? Ya, dia memberikan kita teladan, saudara. Dia katakan apa? Lihat, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, itulah pemurid yang sejati. Waktu saya membaca di Yohanes 17 beberapa bulan yang lalu, hati saya terbakar. Saya katakan, Tuhan, terima kasih. Engkau adalah teladan sejati seorang pembuat murid. Betul? Saat Yesus memuridkan 12 muridnya, apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai pemurid sudah bisa temukan dalam Yohanes 17 itu. Dan salah satunya, dia adalah gandul Gusti. Dia gandul Bapa, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Di sini Yesus tidak mengajar murid-muridnya dari apa yang dia ketahui sendiri. Betul? Bagaimana Yesus setiap waktu dia gandul Bapa. Pagi-pagi benar dia mencari wajah Tuhan. Saya percaya dalam kesibukan Yesus setiap hari, dia katakan bahwa dia perlu waktu sendiri. Benar? Di dalam Markus 1:35. Di waktu-waktu yang sibuk, Tuhan adalah public figure. Betul? Diikuti oleh ribuan orang. Yesus harus menyembuhkan seorang yang sakit. Yesus harus mengajar. Betapa capeknya Tuhan Yesus. Tetapi saudara, Yesus memberikan teladan kepada kita untuk dia apa? Mendengar firman yang Bapa sampaikan. Itu teladan buat saya, itu teladan buat kita semua. Amin. Kalau Yesus hidupnya saja gandul dengan Bapa, apalagi kita, saudara. Seringkali dalam hidup kita, dalam hidup saya, lupa untuk kita ini benar-benar gandul kepada Tuhan. Karena begitu banyak disruption, begitu banyak yang mengganggu di sekitar kita. Baik itu sosial media, ya, saat ini digital era. Saya juga, saudaraku, kalau saya tidak hati-hati, saya akan terus mengikuti dunia politik yang ada di Indonesia karena itu hobi saya. Ya, tapi Tuhan ingatkan, Joko ingat, dan inilah firman yang terus Tuhan ingatkan kepada saya tentang gandul Gusti karena dia hidup. Dia adalah Tuhan yang rindu berfirman kepada setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita pulang dari tempat ini, mari kita mengalami Tuhan lebih lagi. Dengan cara apa? Izinkan Tuhan berbicara kepada saudara. Yang kedua, ya, Tuhan kita
Ya, dia hidup. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin melakukan kehendak-Nya, menjadikan apa yang dikehendaki itu jadi dan nyata di muka bumi ini melalui kita. Amin. Ya, Tuhan punya rencana. Dan rencana itu pasti digenapi. Tetapi untuk menggenapinya, dia mencari orang-orang yang bisa dipakai untuk menggenapi rencananya. Paham? Tuhan kita ini luar biasa. Dia punya rencana buat kota Salatiga. Tentunya dia bisa membuat Salatiga ini dalam waktu sekejap menyembah Tuhan Yesus semua bisa. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Kenapa, saudaraku? Tuhan punya cara. Dari generasi ke generasi di dalam firman Tuhan ini, kalau Bapak Ibu Saudara baca, Bapak Ibu Saudara melihat, mengerti kebenaran bahwa Tuhan selalu memakai anak-anaknya. Amin. Ini adalah privilege. Ya, beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu kan ramai itu di Indonesia tentang privilege. Jadi orang miskin privilege. Ya, saya rasa jadi orang miskin bukan privilege, saudaraku. Tidak ada orang yang mau jadi orang miskin. Tetapi firman Tuhan jelas dikatakan menjadi anak Tuhan itu satu pribadi yang memiliki privilege, memiliki hak yang istimewa. Seperti apa yang kita hadapi dan kita alami. Kita adalah orang berdosa, betul? Tetapi Tuhan angkat kita untuk kita menikmati, mengalami, menggunakan seluruh kuasa, potensi, otoritas yang Tuhan miliki dalam hidup kita. Ini privilege, saudaraku. Nah, Tuhan yang hidup, dia punya kehendak. Dan dia rindu kehendaknya itu dinyatakan, digenapi lewat ciptaannya. Saudara bisa melihat di dalam 2 Tawarikh 16 ayat ke-9. 2 Tawarikh 16 ayat ke-9 dikatakan bahwa Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati, betul? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati. Untuk apa? Untuk dilimpahkan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya percaya bahwa Tuhan yang hidup itu sedang bergerak dan terus mencari. Dia hanya akan memakai orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Amin. Amin. Dia tidak akan memakai orang hanya kepada mereka yang punya jabatan tertentu. Tidak. Atau orang yang berlatar belakang sosial ekonomi tertentu. Tidak, saudara. Tuhan tidak akan memakai orang yang kaya. Tidak. Tuhan bisa memakai siapapun. Amin. Kalau saya ada di sini, saya menjadi satu contoh bahwa saya bukan orang kaya, saudara. Bapak ibu saya penjual tahu campur. Saya ingat bapak saya dulu gajinya sebulan hanya 40.000, saudaraku. Ya memang tahun lalu. Tapi kalaupun dibandingkan itu sangat kecil sekali. Tetapi Tuhan itu mampu melakukan segala perkara dan Dia mencari orang yang bersungguh hati. Ya, jadi saudaraku yang kekasih di sini, tadi kita berdoa kepada anak-anak ini. Tentunya kita rindu supaya mereka terus mengalami Tuhan, betul? Tuhan juga tidak pernah memakai orang hanya berdasarkan usia. Hanya anak-anak muda saja, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, sudah nanti tinggal nunggu saja pulang ke surga. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan logika dan cara pandang kita. Usia tidak berpengaruh kepada Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan keempat. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Ingat, 1, 2, 3, 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah kita, juru selamat kita. Yang keempat, yang apa? Amin. Amin. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Paulus menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan.
yaitu setiap orang boleh diselamatkan. Setiap orang boleh mengetahui, menerima pengetahuan dan kebenaran akan Allah. Jadi perlu diingat, nanti pulang gampang ingatnya, 1, 2, 3, 4. Apalah yang menjadi kehendak Tuhan? 1, 2, 3, 4. Mudah. 1 Timotius ayat 2, 3, dan 4. Yaitu apa? Supaya semua orang diselamatkan. Ya. Dan di dalam menggenapkan rencana Tuhan itu, Tuhan memakai orang yang diciptakannya. Tuhan memakai Abraham menggenapi apa yang Tuhan katakan saat dia berumur berapa? Saat dia berumur berapa? Umur berapa? 100 tahun. Tuhan berfirman kepada Abraham waktu dia berumur 75 tahun, betul? Keturunanmu akan seperti pasir di ladang, bintang-bintang di langit, pasir di laut, ya. Dan itu disampaikan waktu umur Abraham adalah 75. Dan Tuhan menggenapinya waktu Abraham berumur 100 tahun. Musa, Tuhan memakai Musa. Umur berapa Tuhan memakai Musa? Tuhan memakai Musa waktu Musa berumur 80 tahun. Waktu Musa berumur 40 tahun, Musa hidup sebagai seorang bangsawan. Terus setelah itu dia keluar. Selama 40 tahun, Musa menjadi seorang gembala di Midian. Baru waktu umur 80 tahun, Tuhan pakai Musa untuk apa? Membawa orang Israel keluar dari Mesir. Betul? Tuhan juga memakai Yusuf, seorang muda. Waktu dia berumur 17 tahun, Tuhan memberikan kepada Yusuf mimpi bahwa dia akan menjadi seorang perdana menteri. Umur berapa Tuhan menggenapinya? Saat Yusuf berumur 30 tahun. Betul? Di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menunjukkan kepada saudara dan saya, Tuhan selalu menggenapi rencananya melalui orang-orang yang diciptakannya. Saya yakin dan percaya bahwa saya ada di tempat ini, saya ada di Kamboja, dan dimanapun saya berada, saya adalah orang yang menggenapi kehendak Tuhan pada zaman saya. Dan tentunya saudara juga sama. Apapun yang saat ini Bapak Ibu saudarakan, profesi apapun, Tuhan sedang beracara untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Ya. Petrus dipanggil Tuhan saat dia masih muda juga. Nah, di sini saudaraku, ya, dengan kita gandul Gusti, kita mengizinkan Tuhan itu memimpin hidup kita, Dia akan menggenapkan rencananya dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk rencana Tuhan itu terjadi dan digenapi, semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Abraham diproses Tuhan, tidak langsung instan. Dia butuh waktu 25 tahun untuk dia melihat rencana Tuhan digenapi. Yusuf, dia butuh 13 tahun untuk melihat rencana Tuhan yang disampaikan kepadanya waktu masih muda digenapi untuk dia menjadi Perdana Menteri di Israel, di Mesir, betul? Terus, Musa butuh waktu diproses sama Tuhan selama 80 tahun sampai dia benar-benar layak untuk dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Murid-murid Tuhan Yesus, dia diproses, dia hidup bersama Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Betul? Bagaimana dengan hidup kita? Kita semua mengalami proses. Tadi Bu Tina memberikan kesaksian. Diproses sampai Petra benar-benar mendapatkan visa. Apakah instan? Tidak. Apakah Pak Bambang dan Bu Tina mengalami masa-masa seperti naik roller coaster? Wah, deg-deg iso raya. Wis nyo pasti iso, wis bergantung bae Tuhan nyo. Ya, tapi hatinya juga deg-deg, betul? Dan itu adalah proses demi proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, izinkan proses Tuhan itu terjadi dalam hidupmu dan embrace itu, rangkul itu. Banyak sekali saya mendengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah dicatatkan hanya sekedar untuk membuat kita ini senang, berkat dan berkat. Betul?
mujizat dan mujizat. Tetapi saudaraku, kita perlu mengerti bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita pasti mengalami sesuatu hal yang tidak enak. Tuhan izinkan kematian terjadi dalam hidup kita supaya ada kehidupan. Amin. Kalau saat ini sudah mengalami masalah, tanamkan dalam pikiran kita, justru lewat masalah itu saya mengalami Tuhan. Justru lewat tantangan ini saya mengalami Tuhan. Selama 1,5 tahun saya sakit, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu COVID saya pulang dari Hawaii, Waktu di Hawaii itu masa-masa COVID baru gencar-gencarnya. Kita harusnya sekolah itu 1 bulan, tapi hanya 3 minggu karena COVID. Selama saya ada di Hawaii, seminggu saya menjalani sekolah itu, saya datang hari Senin, hari Jumat sekolah, minggu terakhir hari Sabtu, harusnya pada main begitu. Saya pergi ke supermarket bersama dengan teman saya, tiba-tiba saya itu gliyeng. Tahu gliyeng ya, bahasa Indonesia gliyeng apa? Pusing gitu ya, gliyeng. Terus saya itu kemeringet. Ya, anyep semua, dingin gitu. Saya basah roh, Bapak Ibu. Wah, saya berdoa. Saya takut saya mau jatuh kan. Saya pulang, puji Tuhan saya bisa sampai ke tempat penginapan. Dada saya panas. Wah, saya telepon istri saya. Terus istri saya tanya, kan dia dokter, nurse kan. Wah, dirinci, simptomnya apa? 1, 2, 3. Terakhir saya ngomong dada saya panas. Waduh, COVID itu. Tuang, langsung saudaraku. Wah, saya kena COVID. Sejak saat itu saya berbahasa peperangan rohaninya. Kenapa? Karena ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Apalagi terima WA dari Bang Ben. Kalau orang kena COVID, lidahnya pasti berwarna putih. Ya, masuk ke kamar mandi ngecek terus, ilatku putih apa? Saking takutnya saudaraku. Waduh, terus dapat WA, tidak bisa konsentrasi. Ternyata bukan hanya saya, ada 7 orang yang flu. Sama-sama saudaraku. Di sekolah bilang, kalau ada yang flu tolong datang ke dokter supaya diperiksa. Saudaraku yang tahu apa? 7-nya tidak ada seorang pun yang datang ke dokter karena semuanya takut, saudara. Nah, singkat cerita saya harus pulang sampai di Jepang. Pemerintah Thailand tidak mengizinkan orang masuk. Kami tertunda tinggal di Jepang, tidak ada visa. Terus mereka pikirkan, balik ke Hawaii. Waduh, mateng balik ke Hawaii. Nggak bisa, negosiasi dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi negosiasi. Akhirnya dikatakan, oke, saya kasih kamu 3 hari visa tinggal di Jepang. Harus dapat tiket pesawat balik ke Phnom Penh. Singkat cerita, kita dapat pesawat. 1 orang $3.000. Nah, dari mana? Ngomong sama kepala sekolah, katakan, oke, kita bayar tiket kalian. Jadi 3 orang, Bapak Ibu Saudara, dari Jepang ke Phnom Penh. Tetapi selama di Jepang 3 hari itu tidak tenang. Kenapa? Teman saya orang Khmer bilang, waduh, Jepang di sini banyak kena COVID. Jadi kami tidur di hotel itu, teman saya itu pakai masker terus. Nah, saya nggak bisa pakai masker, ya. Nah, suatu kali kita masuk ke supermarket, minimart gitu ya, seperti Indomart, beli gitu. Tiba-tiba orang Khmer ini bersin, hasing gitu, semua keluar saudara, termasuk semua keluar. Wah, takut semua. Nah, 3 hari itu seperti ada di dalam ketakutan terus. Saya balik ke Kamboja, saya harus karantina. Saya mengambil waktu saya karantina 14 hari. Setelah 14 hari, saya cek. Waktu dicek, orang Kamboja itu aneh, saudaraku. Gini ceritanya. Kalau nanti ada telepon, berarti kamu kena negatif, diambil. Kalau tidak ada telepon, berarti positif. Lah kan gak teli, orang Jawa bilang. Kan kudu nunggu terus. Ono telepon ndak gitu. Ya toh? Kan baik kalau saya telepon berarti kamu positif, kan enak, ya toh? Dan ini enggak, kalau ditelepon itu berarti apa? Positif. Waduh, nunggu saudaraku. Nah, selama 14 hari itulah saya hidup di dalam ketakutan karena ketidakmengertian saya. Ya, saya mohon sama Heri ngambil baisa truk, pokoknya makan yang enak, terus minum jeruk, ya, terus beli
nanas. Wah, asam lambung saya kena. Asam lambung saya kena, saudara. Karena saking stresnya dan makannya salah. Ya, jadi selama 14 hari, setelah itu 4 hari lagi saya nunggu, ditelepon, kring gitu kan, saya angkat, tanya, ayo Joko Kristiono, yes, saya bilang gitu. Dia ngomong, saya dari Openet, mau menjelaskan tentang program internet. Wah, sudah, tidak memarahi stres saja aku ya. Itu hari pertama setelah di swab. Hari kedua dapat telepon lagi pagi. 023, wah ini dari pemerintah ini, mesti kena COVID ini, krik gitu, ayo Joko Kristiono, yes, saya bilang gitu lagi, saya mau undang kamu untuk pertemuan Christian Business Network. Wah, wes sudah, saya bilang no, waduh, stres aku, ya, saya ngalami itu, ya, ternyata nggak cukup 18 hari, karena saya sakit asam lambung naik. Saya mengalami yang namanya psikosomatik. Tahu psikosomatik? Psikosomatik itu penyakit pikiran. Jadi misalnya begini, saya mikir, loh perutku kok sakit ya? Siapa yang saya pikirkan? Lah perut saya jadi sakit. Nah suatu kali saya keluar naik motor, tiba-tiba saya ngeliyeng, mau jatuh. Saya pikir berarti saya kan kurang apa? Gula. Hypoglycemia, kekurangan gula darah kan. Saya minum Coca-Cola, wah, twing gitu kan, naik lagi ya. Terus tiba-tiba gliyeng lagi, berhenti. Teh manis, wah, tuang, wah, jalan lagi. Sampai Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa pulang ke rumah. Ada waktu itu sama Mas Heri di sana, mau ke pasar, balik. Saya lihat tangan saya itu kuning. Pikiran saya, waduh aku kena penyakit kuning ini. Semakin saya berpikir seperti itu, semakin kuning jadi. Suatu kali saya nggak bisa pulang, saya telepon anak rumah, saya minta untuk dijemput pulang, saudaraku. Saya itu ngewel ketakutan, ngomong sama Karen, ayo pergi ke dokter, pakai tuk-tuk. Saya takut mati. Bayangkan saya memberitakan Injil mati masuk surga, saya sendiri takut mati, saudaraku. Lah kan Tuhan kepiye iki? Jadi apa, saudaraku? Terjadi pergolakan batin, betul? Sakit, takut mati, dan itu berhari-hari. Saya tidak cerita ke ibu saya tidak cerita ke teman-teman. Ya, sampai suatu kali saya tidak berani untuk pergi keluar. Sama Karen kemana-mana naik tuk-tuk, jadi kayak mbah-mbah gitu. Naik tuk-tuk pulang, naik tuk-tuk gitu. Wes pokoknya saudaraku tersiksa. Cari Tuhan, rasanya Tuhan itu jauh tidak tahu kemana. Ya, apalagi dapat berita teman ini meninggal. Saudaraku yang kekasih, saya hitung semua total dalam waktu setahun itu 16 orang yang saya kenal dekat dengan saya pulang ke rumah Bapak. Nah situ yang saya terima. Bayangkan saudaraku, saya mengerti Bapak Saudara mungkin punya perasaan yang sama. Teman saya barusan nelpon Patriosasi, halo Mas Pi apa kabar? Wah ngobrol-ngobrol sama Patriosasi. Baru seminggu saudaraku dapat kabar Patriosasi pergi pulang ke rumah Bapak. Waduh apa ramah gitu saudaraku. Sementara saya sakit. Dan proses itu selama 1,5 tahun, benar-benar saya total sembuh. Saya ngomong sama Otnya, Ot kakiku kok sakit yo, panas yo Ot yo. Wah, kui mesti gula darah naik. Iya gula darah naik ya. Wah, kui mesti asam urat. Oh yo asam urat yo Ot yo. Berarti nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah itu ya saya alami saudaraku. Kakinya panas terus. Saya ngomong sama Yohanes, Yus, kakiku panas. Mas, aku yo panas sih kadang-kadang. Wah yo, butuh dipikir yo mangane. Yo. Wah aku lemu ngene ora. Wah aku yo. Jadi kita nih memberitakan firman, bukan firman Tuhan, saudaraku. Saya ngalami proses. Saya bertanya Tuhan, kenapa saya ngalami ini? Waktu saya sembuh, saya diajak sama Mary, Mas goes, enggak berani goes, saudaraku. Akhirnya saya beli sepeda, second hand, naik sepeda. 8 kilo. Wah selfie ya, 8 kilo ya, sehat ya. Besoknya naik, wah 11 kilo. Naik lagi 14 kilometer.
sendiri tuh, akhirnya jadi 34 kilo. Sekarang saya goes kemana-mana, oke. Nah, waktu saya sembuh, saudaraku, saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kok engkau mengizinkan aku? Tuhan katakan seperti ini, Joko, kamu perlu mengalami proses dan kamu perlu diuji iman kamu. Oh gitu Tuhan ya, harus diuji, kalau enggak diuji kamu enggak naik kelas. Oh gitu Tuhan ya. Yang kedua, supaya kamu bisa merasakan orang-orang di luar sana apa yang mereka sedang alami. Oh gitu ya Tuhan. Begitu saya mengalami kesembuhan itu, saya ketemu sama orang Khmer, saya cerita tentang pengalaman yang namanya asam lambung. Dia katakan, wah brother, terima kasih engkau ngomong, bener itu yang aku alami katanya. Saya sakit perut, saya pergi ke dokter, saya stres, ternyata kuncinya cuma satu, yaitu apa? Yaitulah hati yang gembira adalah obat, ya memang benar. Tapi sebelum kita mengatakan itu benar, kita harus mengalami proses dulu, betul? Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengalami proses kesakitan, izinkan itu menjadi sesuatu yang Tuhan pakai untuk saudara itu mengalami Tuhan. Amin. Kuncinya apa? Gandul Gusti. Saya pernah bertanya, di manakah iman saya? Apakah saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup? Akhirnya saya boleh mengalami breakthrough. Istri saya senang. Saya mengalami, dia benar-benar merawat saya, mencari makanan-makanan yang sehat. Tetapi makanan yang sehat tentunya makanan yang tidak enak, saudaraku. Dan itulah proses yang harus saya lalui. Ya, makan kacang hijau, campur bawang, ya, sama coconut milk, apa itu? Santan dan dicampur bayam. Wah, enggak tahu rasanya seperti apa. Dan itu menjadi makanan yang sehat buat saya. Tetapi itu proses, saudaraku. Amin. Tuhan kita mau untuk kita mengalami prosesnya Dia. Gandul Gusti. Amin. Nah, selama proses ini, saya pulang nanti, saudaraku. Jadi waktu Desember tahun 2001, saya dan istri itu berdoa. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk ke depan? Tuhan bicara kepada kami, ada 3 hal. New generation, generasi baru, melayani generasi baru. Yang kedua, berpartner dengan Tuhan. Artinya apa? Melakukan apa yang Tuhan lakukan. Bukan melakukan apa yang kita ingin lakukan, Tuhan suruh approval. Tidak, lakukan apa yang Tuhan sedang lakukan. Yang ketiga, extend the territory. Jadi teritorinya itu diperluas. Saya dan istri saya rindu untuk pergi ke seluruh Kamboja, melayani. Tetapi tidak punya fasilitas. Tahu ya? Ya. Mimpi besar, ya. Tetapi kantongnya kosong. Keinginannya besar, ya. Nafsunya besar, keinginan besar, tapi tenaganya kurang. Kami rindu Tuhan. Saat itu kami rindu untuk bisa pergi ke beberapa provinsi, tetapi kami tidak punya sarana. Kita tidak punya mobil, ya. Dan transportasi itu mahal. Akhir Januari, saya dikontak sama salah satu teman dari Indonesia. Mas Joko masih di Kamboja? Oh masih Mbak, dengan istri? Iya, dengan istri dong. Ya, toh. Kenapa? Kami sedang berdoa untuk mencari misionari Indonesia yang bisa melayani bersama dengan kami di CBN Kamboja sebagai National Director. Saya diminta suruh stream CV. Saya nggak punya CV, selama 20 tahun nggak pernah kerja di pekerjaan formal. Dan saya memang tidak mau bekerja di salah satu perusahaan atau apapun, karena saya punya misi ada di Kamboja. Saya buat CV, singkat cerita, proses cepat sekali, Zoom dan lain sebagainya. Saya bertemu dengan Pak McClendon, cerita gitu tentang kegerakan. Saya ditanya, loh kenapa kok kamu pergi ke Kamboja? Saya cerita bagaimana kegerakan Tuhan yang ada di Indonesia, anak-anak muda. Wah, kita punya hati yang sama. Dia katakan, oke, nanti ada proses selanjutnya. Tanggal 31 Maret saya dapat WA, Pak Joko, nanti kita ke Indonesia, ke CBN Indonesia, bertemu dengan tim yang ada di CBN Indonesia. Setelah itu kita sama-sama balik ke Kamboja. Jadi nanti tanggal 9 saya kembali lagi ke Indonesia, saudara,
untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di Jakarta, di CPN. Kalau di Indonesia itulah Cahaya Bagi Negeri. Kalau secara internasional itu adalah Cambodian Broadcasting Network. Saya pulang nanti, Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya, tentunya bersama dengan istri saya, untuk melayani bersama dengan teman-teman yang ada di CPN. Dan Tuhan tempatkan saya menjadi seorang pemimpin di sana. Tetapi saya tahu pemimpin itu kan harus melayani. Berapa orang yang nanti harus saya layani? Di komunitas, di kantor, semua sudah lengkap, saudara. Semua manajer-manajer sudah melakukan seluruh pekerjaan. Semua sudah lengkap. Multimedia semuanya, saya lihat, wah luar biasa. Saya bisa menyembah Tuhan di sana, saya bisa lakukan sesuatu di sana, dan saat ini CPN melayani bersama 25 gereja di 6 provinsi. Saya bisa bayangkan, kalau saya bisa bertemu dengan 250 pastors di 6 provinsi. Dan kalau nanti kita bisa kembangkan di seluruh Kamboja 25 provinsi, berapa leaders, berapa pastors yang kita bisa layani. Dan satu kerinduan hati saya, bahwa mereka harus mengalami Kristus. Amin. Kalau mereka mengalami Kristus, kalau mereka on fire, saudara bisa bayangkan bagaimana itu menjadi bola salju yang akan membawa dampak yang luar biasa di negara Kamboja. Di kantor nanti ada 33 staff, managers dan staff. Bayangkan, 33 hati saya Tuhan, 33 orang harus encounter dengan Yesus. Jadi mereka tidak hanya kerja di kantor, tapi mereka mengalami Kristus. Bisa dibayangkan, 33 lahir baru, 33 mengalami passion, dan 33 ini bisa dikembangkan. Teman saya bilang, kamu bisa kembangkan sampai 100 orang atau berapapun orang yang kamu inginkan. Wow, terus saya bertanya, Tuhan, kenapa Engkau beri aku kepercayaan ini? Banyak orang ingin menduduki posisi itu, saudara. Tetapi kenapa Engkau berikan kepadaku? Tuhan katakan kepada saya, Joko, kamu sudah aku persiapkan selama 20 tahun. Saya 20 tahun ada di Kamboja, saudara. Dan saya bangun network dengan teman-teman saya. Orang yang dulu bertumbuh bersama dengan saya, sekarang mereka sudah menjadi bimas Kristen di Kamboja. Orang yang bertumbuh dengan saya, yang dulu tidur di gubuk, kita melakukan kegerakan doa, sekarang dia menjadi wakil ketua partai di Kamboja. Mereka sudah duduk di posisi yang luar biasa. Ada yang menjadi manajer di beberapa NGO. Tuhan katakan, lihat, dengan begitu aku sedang membangun, dan aku menempatkan kamu di satu posisi yang strategis untuk membawa mereka semua memberi dampak buat Kamboja. Amin. Saudaraku yang kekasih, semua yang terjadi itu karena Tuhan sudah punya rencana. Yang perlu kita lakukan adalah kita gandul Gusti. Pak Mak bilang seperti ini, Pak Joko nanti salah satu tugasnya Pak Joko adalah apa? Fundraising. Lah kan mumet sudah fundraising, 20 tahun gak pernah fundraising. Tahu fundraising ya? Galang dana. Saya bingung caranya galang dana gimana. Wong saya hidup oleh iman. Tak pernah caranya galang dana. Saya berkata, oke Pak Mak, kalau kamu ingin berbuat lebih banyak lagi, kamu harus galang dana. Oke. Nah, ini ceritanya saudaraku. Saya akan tutup dengan 2 kesaksian. Yang pertama, saya rindu Tuhan, karena CPN itu melayani orang-orang miskin yang ada di desa-desa. Saya rindu Tuhan supaya orang yang tidak punya rumah, itu punya rumah. Ya. Nah, sebelum saya datang ke Kamboja ini saudaraku, minggu yang lalu, ya, jadi 2 minggu lalu terjadi peristiwa yang luar biasa buat saya. Yang pertama, saya bertemu dengan satu teman, sudah makan siang, mau pulang rumah. Roh Kudus itu dorong saya gini, pergi ke rumah makan Sumatera, itu rumah makan orang Indonesia. Wah, saya sudah makan Tuhan, tapi saya pengen ikan pesmol. Oke dah, saya mampir. Waktu saya tiba di rumah makan Sumatera, tidak ada orang. Hanya satu orang, itu adalah adiknya yang punya restoran. Yang punya restoran juga pergi. Waktu saya duduk, datang lagi orang Khmer.
Nah, orang Khmer ini minta tolong kepada pemilik warung untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Santi bilang, wah saya enggak bisa, tapi ada tamu saya, teman saya, dia akan nolong. Ditunjuklah saya. Saya ngobrol kepada dia, apa yang bisa saya bantu? Oh, saya itu research di YouTube. Sudah berbulan-bulan, saya ingin menghubungi orang ini, namanya Pak Marsudi. Dia buat kerangka rumah sederhana dengan baja ringan. Saya mau beli gambarnya dia, tetapi saya enggak bisa komunikasi. Oke, saya bantu. Jadi saya bantu Pak Marsudi di Surabaya, kita di Phnom Penh pakai handphone. Bantu begitu kan gampang dari Indonesia ke Inggris kan? Karena saya bisa bahasa Indonesia. Pak Marsudi itu cuman ya, oke Pak, oke, siap. Deal. Tidak ada 1 jam, semua proses jadi. Gambarnya dibeli seharga 7,5 juta. Siap. Sekitar $530. Saya bayar. Proses jadi. Setelah jadi saya ngobrol sama orang ini, dia bilang ini, saya berhutang kepada kamu. Saya bilang, saya berhutang. Oh, it's okay, no problem, we are friend. Saya bilang gitu. No, it's more than just friend. Lebih dari sekedar friend. Kamu membawa sukacita dalam hidup saya. Saya mau berikan 50% kesuksesan dari bisnis saya untuk pekerjaan kamu. Sudah bisa bayangkan? Saya bilang, oh, it's okay. Saya bilang gitu. No. Aku berhutang kepada kamu, bilang gitu. Terus saya bantu, baru hari Jumat saya ketemu dia itu hari Kamis. Jadi Kamis 2 minggu lalu, minum kopi begitu. Dia bilang, saya sudah dapat 20 customers dari rumah sederhana ini. Dan langsung dia bilang gitu kan, kamu kan akan kerja di NGO. Saya akan bangunkan rumah buat orang miskin yang ada di NGO kamu. Free of charge. Semua bahan-bahan dari saya mau bangun, saya mau bantu orang miskin. Saudaraku yang kekasih, di sini saya melihat, wow, saya tidak perlu fundraising. Tuhan lakukan fundraising sendirinya. Tuhan lakukan penggalangan dana sendirinya. Kenapa? Karena itu yang menjadi pekerjaan kami dan Tuhan dorong orang ini. Dia bukan anak Tuhan, dia pemilik 2 perusahaan. Dan dia kontak lagi, nanti setelah pulang dari Indonesia ketemu lagi, bawa istri kamu, kita makan sama-sama. Wah, dahsyat saudaraku. Yang kedua, ini luar biasa juga. Hari Jumat 2 minggu yang lalu, saya bertemu dengan tidak sengaja, karena saya ingin bertemu dengan teman saya, wakil ketua partai. Ketua partainya, saudaraku, ketemu Tuhan. Jadi waktu ngopi itu, dia cerita kepada saya, Bong, dia bilang, brother, saya sekarang menjadi anak Tuhan. Wah, kok bisa? Dia bercerita, beberapa hari sebelum aku ketemu kamu ini, Tuhan itu menunjukkan pribadinya kepada saya 3 kali. Jadi Tuhan datang kepada dia beberapa minggu sebelumnya, tapi dia tidak bisa melihat wajahnya Tuhan. Aku tidak bisa lihat wajahnya, dan aku tidak percaya kalau itu Tuhan, karena aku tidak bisa melihat wajahnya. Nah, sama teman saya ini dibawa ke Pastor Barnabas namanya. Oleh Barnabas lah diceritakan, namanya Peksroh. Di Alkitab, orang-orang yang dipilih Tuhan, seperti Musa, dia pernah berjumpa dengan Tuhan, tapi dia tidak bisa melihat wajahnya Tuhan. Karena wajah Tuhan itu begitu mulia. Terus ketua partai ini bilang gini, make sense. Berarti Tuhan menemui saya. Langsung dia minta untuk dibaptis. Dia tunjukkan kepada saya videonya, dia dibaptis, saudaraku. Dan waktu dia dibaptis, sebelumnya hujan, keluar dari air itu hujannya berhenti dan ada matahari. Difoto sama dia ceritakan kepada saya. Kalau Tuhan tidak bertemu kepada saya tidak akan pernah menjadi orang Kristen. Saya ketua partai, saya tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Tapi karena Tuhan bertemu dengan saya sekarang menjadi anaknya Tuhan yang paling bungsu. Dia katakan, kamu yang sudah lama, aku kan baru. Dia langsung bawa saya sama istri. Ditanya gini, brother, kamu butuh warga negara tidak? Kamu pengen jadi warga negara Kamboja? Saya mikir, ya sudah 20 tahun di sini, why not? Saya bilang gitu. Terus tanya istri saya, kamu gimana? Mau pulang? Enggak, ikut suami. Oke.
Jadi saudaraku, dia berpikir, kalaupun nanti kita pingin dan mau menjadi warga negara, dia akan berikan kepada kami warga negara. Karena kalau partainya dia menang, dia akan menjadi Perdana Menteri Kamboja. Dia adalah top leaders. Dan dia punya kondo 2 unit, dia ngomong kepada saya sama istri saya, beberapa bulan ke depan kondo saya itu jadi, dan saya akan pakai di ruang saya, di kondo saya untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kamu harus datang, setiap minggu kita ketemu. Saya ingin ngobrol banyak. Wow, di situ saudaraku saya bisa melihat bagaimana Tuhan tahu kerinduan hati saya untuk memiliki pujian penyembahan di tempat yang tinggi. Salah satu pemimpin kami namanya Piset, brother, kami rindu untuk menyembah Tuhan di tempat yang tinggi. Saya bilang kepada Piset, beberapa bulan ke depan Piset, kita akan menyembah Tuhan di kondo, di Times Square 3, di Tulkok, di lantai yang tinggi. Karena disitulah pemimpin partai memiliki kantor dan minta supaya kita ada persekutuan doa di situ. Luar biasa, dia kontak-kontak kepada saya. Dan saya akan konekkan dia untuk dimuridkan oleh orang Indonesia yang ada di politik yang cinta Tuhan untuk dimuridkan. Ya. Dan ini proses, saudaraku. Nah, semua apa yang saya alami, semua apa yang anak-anak Tuhan alami dalam kebenaran firman Tuhan ini, karena mereka gandul Gusti. Amin. Yang terakhir kita akan baca bersama-sama di dalam Amsal. Amsal. Ya, kita lihat di dalam Amsal 3, Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya. Bagaimana kita menggandul Gusti? Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saat kita percaya kepada Dia, saat kita mengakui Dia dalam kehidupan kita, Dialah yang akan menggerakkan kita kemana kita harus melangkah. Amin. Kemana kita harus melangkah. Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang ingin kehendaknya dijadikan di muka bumi melalui saudara dan saya, Dia akan mendorong kita, saudara. Dia akan melanjutkan pekerjaannya. Amin. Percayalah dan akuilah Dia. Petra bisa ke Jerman karena Bu Bambang dan Pak Bambang mengalami proses ini. Amin. Dan tidak hanya Pak Bambang dan Bu Bambang, tetapi kita semua akan mengalami apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Percayalah kepada Tuhan, Dia akan meluruskan jalanmu. Sebelum saya ke Indonesia kali ini, Tuhan dorong saya untuk membawa surat nikah. Saya bingung, mau ke Indonesia suruh bawa surat nikah, saudaraku. Saya ngomong istri saya, bawa wedding certificate yang saya terima di catatan sipil. Kita bawa. Sampai di airport, ditanya seluruh dokumen. Kita punya semua, PCR semua negatif. Dia bilang, tidak bisa berangkat. Karena istri saya tidak punya asuransi. Saya bilang, enggak butuh asuransi, Indonesia sudah buka. Ya, tetap di komputer saya harus ada asuransi. Saya ngomong, saya suaminya. Saya jamin. Buktinya mana kalau kamu suami istri? Ada buktinya. Jo, buka merit certificate. Ini Pak, buktinya. Apa? Surat nikah. Dilihat. Oke, tanya sama bosnya, boleh berangkat. Jadi saudaraku, Tuhan pimpin kita baru kali ini, kita pergi ke luar negeri harus bawa surat nikah. Lah kan aneh. Betul kan? Hubungannya apa? Tetapi Tuhan tahu apa yang kita hadapi ke depan, Tuhan sudah persiapkan. Itulah Tuhan kita. Kalau saya tidak taat, saudaraku, saya nggak bawa surat nikah, saya nggak bisa berangkat. Karena gandul Gusti itulah kita boleh mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Jam 10 kurang 5, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami beribadah pada pagi hari ini.
Terima kasih buat firman-Mu, buat kesaksian apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, seluruh proses yang boleh kami jalani. Proses itu indah saat kami melewatinya. Proses itu membuat kami mengalami kesakitan, membuat kami merasa cemas, membuat kami merasa khawatir. Disitulah kami melihat betapa kami lemah. Disitulah kami melihat betapa kami tidak punya kemampuan apa-apa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuat mujizat dalam kehidupan Petra. Dia boleh mendapatkan visa untuk dia melanjutkan studi ke Jerman. Proses yang dia lalui, yang disaksikan oleh Ibu Tina, membuat kami semakin mengerti Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang tidak akan pernah berhutang kepada anak-anak-Nya. Demikian juga setiap kami yang ada di sini. Mungkin kami tidak akan pergi ke luar negeri, mungkin anak kami tidak akan sekolah di luar negeri, tetapi itu bukan menjadi satu ukuran Tuhan untuk kami mengalami Engkau. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Mungkin kami melakukan satu pekerjaan Tuhan di kampung kami, di desa kami yang kecil, yang mungkin itu tidak terkenal di seluruh dunia. Tetapi Tuhan, kalau itu yang adalah rencana-Mu, itu adalah bagian yang termulia dalam hidup kami. Itu mendatangkan sukacita kalau kami bisa melihat kerajaan Tuhan hadir melalui hidup kami di kampung kami. Mungkin Tuhan, kami hanya seorang mahasiswa atau kami seorang pekerja yang bekerja di perusahaan yang tidak terkenal sekalipun. Tetapi kalau rencana Tuhan terjadi melalui hidup kami di perusahaan itu, disitulah Tuhan kami boleh benar-benar mengalami kebaikan-Mu, mengalami kehidupan-Mu. Tuhan terima kasih. Kami melihat bahwa Engkau tidak pernah memiliki standar usia atau status sosial apapun. Engkau bisa memakai siapapun, karena itu yang menjadi kehendak dan kerinduan hati-Mu, supaya semua orang boleh mengenal Engkau dan memiliki kebenaran akan Engkau. Bapa, ini hidup kami. Pakai kami, bawa kami untuk kami mengalami firman-Mu dalam hidup kami. Kita akan tutup dengan lagu ini, saudaraku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Berdiri sama-sama. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, kepada Pak Gembala atau Kodam, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di Sebenarnya ada resep yang istimewa supaya tidak stres di Kamboja. Itu kalau sore keluar makan namanya bong em. Ya, itu pokoknya setiap sore kita keluar jalan-jalan makan itu. Wah enak, saudaraku. Makanya nanti kalau sudah ada COVID lagi, tidak banyak syarat, sore yang mau berangkat Kamboja tetap berangkat. Amin. Yang kedua, sebentar ini anak-anak kita yang retreat lagi turun untuk dibaptis. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyaksikan mereka dibaptis, sebentar
mereka turun dari atas. Ya itu kira-kira yang saya pengen sampaikan. Pengumuman sebentar lagi, mungkin sudah sampai mungkin. Makanya kenapa sepi, karena mereka pada retreat ada di atas sana. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih, Engkau mengajar banyak kepada kami, bagaimana kami mesti bergantung kepadamu. Oleh karena itu, kami minta siang hari ini, berikan roh ketaatan lebih lagi. Roh yang senantiasa menyembah, mengutamakan Engkau sebagai Tuhan dan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajar banyak kepada gereja ini, bagaimana kami mesti berani membayar harganya, berani kami berdoa dan berpuasa untuk karyamu yang besar, luar biasa itu terjadi, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih. Angkat tanganmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima berkat dari ketiganya yang esa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati engkau berlimpah-limpah. Saya selalu menyebut kata berlimpah-limpah. Ingat itu, supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa ini dan bangsa-bangsa. Pasti engkau akan menjadi besar. Engkau kepala dan bukan ekor. Terima berkat dari ketiganya yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya, mari kita akhiri dengan berkata, amin. Supaya nunggu Gusti sebentar. berkati. Ketemu